Ya, Pak Tony, saya lanjutkan untuk laporan untuk transaksi pembelian. Kita masuk dulu di ini, lihat hutang, di mana di sini ada dua, rekap hutang dan mutasi hutang. Jika kita klik rekap hutang, maka yang muncul adalah nama-nama supplier beserta sandi, kemudian ada kolom saldo awal, pembelian dalam 1 bulan, retur dalam 1 bulan, artinya bulan berjalan, kemudian sama pembayaran dalam 1 bulan, sehingga ini adalah masing-masing saldo akhir sampai dengan di bulan berjalan. Ya, di bawah adalah total secara vertikal. Nah, urutan ini adalah sesuai urutan penambahan di database, Pak, bukan yang menurut abjad. Ya, kalau menurut abjad itu hanya untuk keperluan dalam transaksi, katakan kalau kita mau milih transaksi dengan supplier A, maka supaya pencariannya lebih jelas, lebih cepat, kita menggunakan yang sudah urut abjad. Tapi kalau di laporan semuanya mengikuti penambahan sesuai kejadiannya. Katakan yang terakhir kali abjad C, berarti dia akan di bawah. Ini benua di bawah cemerlang, jadi sesuai dengan historisnya, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau ini mau kita cetak, tinggal klik cetak. Nah, kemudian kalau ingin kita blok area cetaknya, tinggal klik ini aja, Pak, print area. Nah, kemudian di sini supaya baris kosongnya tidak ikut dicetak, ini ada tanda panah, diklik, maka blanknya kita buang centangnya, kita klik OK. Baru kita cetak seperti biasanya, file print area gitu. Ya. Kemudian kalau kita kembali ke menu, ya, kita masuk lagi pada menu, lihat hutang. Ini tadi rekap sudah, ya, rekap seperti ini. Kalau dicetak, nanti kita masuknya ke sini, yang sini Pak, rekap hutang nih. Kalau nanti dicetak, blanknya dibuang. Oke, ini yang kita cetak. Kemudian ada satu lagi yaitu mutasi hutang. Nah, kalau mutasi hutang berarti di sini kita mencari pergerakan dalam 1 bulan kepada supplier tertentu. Nah, di sini kita berikan kata kuncinya melalui kode supplier sesuai permintaan Bapak ya. Di bawah sudah saya berikan ini, takutnya tidak hafal operatornya, jadi tinggal dipilih aja. Oh, saya mau milih yang siapa ini? Oh, AMP 015 katakan. Nah, ini. Sehingga saldo awalnya dia menyesuaikan sesuai dengan nama dari suppliernya yang kita pilih. Katakan kita pilih nomor 5. Nomor 5 ini adalah akustik. Nah, dia berubah 2,2. Nilai net di sini adalah nilai pembelian termasuk PPN dan setelah dipotong diskon kalau ada. Ya, sehingga ini mencerminkan nilai faktur terhutang kita kepada supplier tersebut. Ini, ya. Kalau kita pilih lagi yang 22, dia menyesuaikan langsung. Ini ada pembayaran, jadi tinggal 10. Ya. Kalau transaksi sama, di sini bisa dikatakan bahwa ini sebetulnya pembelian tunai, karena pada tanggal yang sama langsung dibayar. Ya. Sesuai dengan masukan Bapak, kalau pembelian tunai langsung aja dianggap kredit, tapi saat itu juga langsung dibayar. Sehingga kelihatan kita, netnya pembayaran sekian. Sehingga utang kita kepada supplier ini kembali lagi menjadi 10. Ya. Jadi ini Pak, untuk utang ya, utang per supplier dan rincian masing-masing suppliernya. Jadi kita punya transaksi apa saja gitu. Nah, dengan BCM saldo 6 ada 20 menjadi 26. Kemudian ada pembelian, ada retur kurang lebih 3 bertambah menjadi 29 kurang lebih ya. Jadi ini pergerakannya. Ini. Dan di sini saya berikan keterangan per barang. Kalau keterangannya per barang berarti di sini ada nama barang. Tapi bisa jadi pilihan Bapak adalah per faktur. Kalau pilihan per faktur berarti di nama barangnya kosong. Karena kita hanya menginput secara global yang muncul di sini, tapi kolom barang kosong. Jadi itu perbedaannya. Ya. Kemudian kalau kita cetak, tadi sudah kita kembali ke menu. Untuk prinsip cetak sama Pak, tinggal diklik ini, katakan ini masih seperti ini, masih terbuka semua. Kita print area, ya rekap hutangnya tadi atau mutasi hutangnya, pilih ya. Nah ini katakan tinggal diklik, kemudian blanknya, centangnya kita buang. Kita cetak seperti biasanya. Kita kembali ke menu. Kemudian ada lagi di sini cari transaksi, Pak. Ini sementara untuk pembelian ya Pak.
untuk pembelian. Nah, di sini. Cuman di sini kita harus nulis, Pak. Ya, jadi nama barangnya apa? Katakan kita mau nyari nama barang 1A. Nah, yang 1A lah. Baru kita nulis 1A ini dia sudah muncul. Gitu ya. Sehingga karena ini ada keterbatasan, kolomnya hanya bisa 9, maka di bawah saya tambahkan, Pak, kekurangannya. Berarti di sini kita kotak kedua kita tulis yang sama, 1A. Nah, supaya nanti mencarinya enak, saya berikan tanggal yang sama, nama barang, tapi di sini total beli saya pindahkan ke sini. Sehingga ini ada diskon, ada net beli, kemudian kalau ada transaksi retur dan pembayarannya, keterangannya. Jadi sebenarnya satu baris, cuman karena ada keterbatasan jumlah kolomnya 9, maka sisanya saya taruh di sini. Kalau kita nggak yakin, oh kita ada transaksi dengan ini ya, berarti kita tulis saja nama ini supplier ACC. Nah, nggak usah ditulis penuh, ACC sudah menunjukkan bahwa memang terhadap supplier ini kita ada pembelian barang ini, satu alarm. Ya, nama barangnya. Kemudian ada juga pembelian barang lainnya ini. Gitu. Nah, misalkan ini kita mau ambil yang angka 3. Ya. 3 di sini barangnya ada yang 3 DAC, ada 38. Berarti semua yang mempunyai angka 3 muncul. Ada 38 dan 3D. Kita mau nyari yang 38. Nah, maka yang 3D ini hilang sudah. Semuanya 38. Ya, kemudian di sini juga sama. Karena kolomnya nggak cukup, kita tambahkan. Nah, misalkan kita nggak yakin apakah ini 38 kita banyak beli kepada bermacam-macam supplier ya. Kita cari, katakan yang BJM, nah, kita tulis BJ aja sudah muncul 3. Ya. Ada transaksi 4, tapi yang 2 itu untuk barang 38. Sementara 2 lainnya untuk barang yang berbeda. Jadi kalau kita nggak yakin, benar nggak kita transaksi dengan BJM itu ada pembelian barang ini, tinggal tulis saja. Bisa per kode barang atau per supplier. Cuman untuk tanggal ini, Pak, ini saya juga sudah berusaha, sepertinya ini masih agak ngacak ya. Padahal formatnya sudah saya rubah format rupiah, tapi dia masih nggak mau membaca. Ya, kadang-kadang ini yang nomor 4 betul 5 April, tapi yang lainnya bulannya di depan, tanggalnya di belakang. Yang di sini malah selang-seling ini jatuhnya. Ini agak bingung juga saya. Sementara di sini konsisten bulannya di depan semua versi Inggris. Padahal formatnya sudah saya ganti Indonesia. Ini hanya masalah tanggal, ya. Tapi bisa nanti yang lebih bisa dipercaya seperti yang berdasarkan supplier nanti Pak tanggalnya. Jadi ini bukan tanggal 4 Mei, tapi adalah 5 April nomor 4 ini. Nah, nomor 4 nih. Ya, bukan 4 Mei tapi 5 April. Gitu. Ya, sementara ini Pak yang bisa saya sampaikan untuk transaksi pembelian. Kalau kita ingin melihat print preview ini adalah untuk yang atas yang berdasarkan barang, print preview barang ini yang bawah adalah berdasarkan suppliernya. Jadi kalau kita klik ini, nah maka ini adalah print preview yang berdasarkan barang. Ini Pak. Ya. Karena lebar, berarti di sini prosentasenya cukup kecil, mungkin ini sekitar 60-an, Pak. Karena terlalu lebar ini ya. Nah, kemudian kalau kita mau kembali ke menu, katakan kita cari transaksi pembelian. Nah, kita di sini katakan tadi BJM, kemudian kita lihat print preview. Nah, untuk yang ini tidak terlalu lebar, jadi bisa dalam satu screen ya, dalam satu screen. Kalau untuk dicetak ya kita harus kembali Pak, ini karena hanya fungsi melihat aja, bukan fungsi cetak. Kita close, baru kita cetak sini, file cetak. Gitu. Ya, itu dulu Pak Tony. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk transaksi penjualan. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh dikonfirmasikan ke saya.